in Life adalah sebuah program talk show yang mengupas tuntas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talk show A+ in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming, mandiri dan berbudaya. Ya, pemirsa, kembali lagi di segmen terakhir nih, segmen di mana kita akan mengulik tentang kekuatan gaib atau orang banyak menyebutnya adalah santet dan tenung. Nah, gimana sih cara kita bisa menghindari dari kiriman-kiriman negatif tersebut dengan cara A+ mengaktifkan energi positif? Ya, Pak Edi bisa dijelaskan bagaimana tekniknya, Pak Edi? Iya, sebenarnya bukan sebuah teknik, cuma kita kembali ke fitrah kita, ke penciptaan kita semula, bahwa kalau kita mau dalam kondisi yang positif, maka energi jiwa kita, roh kita, itu harus dikembalikan. Karena pada dasarnya, semua yang diciptakan lahir itu dalam keadaan yang baik, tidak ada yang baik. Contohnya kita manusia aja, saya seorang tukang keramik, ketika bikin keramik ada cacat, kita bongkar, kita jadiin yang terbaik, semacam itu. Nah, kita kembali ke situ. Nah, yang sering saya suka membagi sharingkan hal ini adalah bagaimana kita menjaga energi di dalam diri kita. Karena orang itu akan kelihatan energinya itu dia positif atau negatif. Dari cara dia bersikap, berbicara, dari cara dia menyimak, dari cara dia melihat, itu akan terdeteksi. Tapi tanpa kita sadari, kita terkadang ketika titik nol, nah disitulah kita merupakan area abu-abu. Ini siapa yang ada di dekat kita, energi maksud saya, itu bisa langsung memasuki kita. Karena energi itu sifatnya kan, energi itu satu kekuatan yang multidimensi yang dia bebas. Seperti angin, seperti air. Ketika ada dataran yang lebih rendah, air akan turun. Air tidak akan bisa naik. Demikian pula ketika di dalam hidup kita, jiwa kita kosong, energi yang di sekitar kita akan masuk. Siapa yang masuk? Yang negatif atau yang positif? Satu contoh, bukan hanya sakit penyakit. Kita sering dengar, dan ini saya mengalami. Istri saya itu membuka kuliner. Dia jualan kue, ya, kue lumpia gitu. Nah, setiap sore dia hanya buka cuma 2-3 jam. Pada hari itu dia buka, dia jaga di situ sama pegawai, tapi dia ditelepon sama langganannya, "Bu, hari ini nggak jualan." Padahal jualan. Nggak dilihat tuh nggak ada ya? Iya, dia loh, saya ada, saya di situ. Loh, saya sudah lewat berkali-kali tapi kelihatan tutup. Nah, itu kan sesuatu yang aneh gitu. Mau dibawa ke dokter juga nggak bisa. Tapi itu terjadi. Istri saya bilang, saya gimana, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya sudah. Kalau itu memang terjadi, nah itu dari mana? Bisa dari orang mengirim energi karena dagang, bisa juga dari tempat di situ. Nah, itu hal-hal yang harus kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengkonfirmasi iya ada, supaya kita berlaku yang sopan. Tapi kalau kasusnya Bung Elan tadi misalnya dia dikirim, seandainya Bung Elan ada kiriman nih, kan berarti itu ada makhluk yang masuk ke dalam tubuh. Bisa makhluk, bisa sesuatu. Ya, misalnya katakanlah makhluk ya tadi, kalau kata Pak Haji tadi kepala ya, tadi ada kiriman. Nah, kiriman kan berarti dalam bayangan kita tuh ada satu makhluk yang dikirim ya, bisa yang untuk mengurak-urak di kepala kita supaya sakit gitu kan. Nah, artinya lagi untuk mengeluarkan, kalau tadi kan kalau misalnya energi lingkungan, itu biarin aja lah gitu. Tapi kalau sudah disasar, jadi target, kirim, katakan santet gitu, kan ke kita. Itu kan ngebentinginnya susah banget, cuma kita pikiran positif aja gitu misalnya, tapi tetap bisa ketembus. Ya, gitu ya. Saya doa, tetap doa kok, mau tidur saya berdoa juga. Bahkan kan layaknya kepercayaan kita masing-masing ya. Iya, kan bahkan ada di Al-Quran itu 88 yang saya nggak bisa sebutkan ya. Yang jadi untuk berlindunglah kepada Allah dan kepada ayat-ayat Al-Quran. Saya baca. Waktu keadaan sakit atau sebelum sakit pun saya baca, rutin. Tapi masih saja bisa tembus. Nah itu kenapa tuh kalau boleh nanya itu Pak? Sama seperti pengalaman kita, ya waktu kita siaran kita bertiga,
Dan salah satu teman kita itu kedapatan kena gitu. Dan Mas Ari malah bertanya, kan ada Pak Edi, kenapa nggak kena kan gitu. Jadi kan sama. Jadi tidak bergantung seperti yang tadi itu ritualnya sudah bagus, tetapi sadarilah ada kekuatan yang kadang lebih gede daripada energi kita. Ada, kita harus menyadari. Tapi jangan sampai kita kekeh, enggak lah aku udah sembahyang, udah rajin, udah berbuat baik, nggak akan kena. Itu namanya arogansi, kesombongan rohani kalau saya bilang. Dan ini merupakan ketika sampai titik itu, energi kita langsung abu-abu, kosong. Karena itu sudah kesombongan kan, negatif langsung kosong. Nah ini yang kita bisa masuk. Mau nggak mau kalau bagi saya mengajarkan training energi positif di E+, saya selalu mengajarkan aktifkan energi positif di dalam diri kita. Kita punya itu. Atau saya cuplik bahasa medis, kita punya antibody. Kita punya obat yang ada, yang hidden di dalam tubuh kita. Tapi kan kadang kita itu suka nggak yakin misalnya ya, misalkan, yakin nih, saya harus menghilangkan hal-hal yang negatif dalam pikiran saya. Misalnya, hari ini kayaknya dagang misalnya, bakalan sepi deh. Kan hari kita itu udah negatif ya, artinya kita sudah berprasangka yang jelek. Nah ketika untuk membangkitkan energi positif, kalau kita positif, hari ini akan ramai. Hari ini kita akan ramai, terus ketika ada serangan dari gaib, pasti mental yang akan masuk. Nah, untuk membangkitkan, mensugestikan diri kita ke hal positif, kadang-kadang susah, Pak. Betul. Betul nggak? Iya, izin nanya juga. Tadi kan Pak Edi bicara ada antibodi di dalam tubuh untuk mengaktifkan energi positif. Oke, ini soal energi positif. Gimana caranya? Misalkan mengaktifkan energi positif sebagai benteng diri dengan dipijitin ini, misalkan atau apa ini itu, dan gimana gitu biar saya bisa mengaktifkan itu? Ya. Dan sesungguhnya yang bisa mengaktifkan itu adalah orang yang bersangkutan sendiri. Diri sendiri kita. Diri sendiri, cuma saya ini seperti guru bahasa Indonesia hanya memberikan tips caranya begini, begono dan sebagainya, dan itu ada parameter secara ilmiah. Jadi bukan berarti kalau kamu mau jadi sakti mandraguna, kamu minum air ini kamu jadi sakti, enggak juga. Nah itu yang Mas Ari katakan, kita kadang mensugesti pikiran kita itu benar. Saya pun kadang gitu menghadapi kehidupan setiap hari. Waduh, kayaknya ini begini ya. Tetapi kalau kita sudah mengaktifasi energi positif, maka energi positif itu selalu saya katakan itu seperti alarm dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam masa bimbang, waduh, bisa nggak aku hari ini ya? Sukses nggak aku hari ini ya? Bisa nggak ya? Itu energi positif kita yang sudah aktif itu akan memberikan trigger. Bisa, tapi kita saya juga sempat. Tapi ketika sudah mau drop itu muncul trigger itu, atau kalau saya boleh sebut bahasa teknologi, tiba-tiba power bank saya itu keluar untuk ngecas energi saya. Sehingga saya jadinya oh iya, aku bisa begini kok, aku masih begini. Nah muncul lagi energi positif. Tapi energi negatif tetap ada nyerang. Dari mana? Ini dari sekitar kita, atau mungkin dari sono yang tanda kutip itu. Pak Edi, kalau itu misalnya ini yang dikirim adalah makhluk gaib, astral ya, jin misalnya, bisa nggak kita mengeluarkan sendiri dengan energi positif kira-kira?
Bisa, cuma saya berkata energi positif itu bukan instan. Kalau yang instan ini kita butuh bantuan seseorang yang punya talenta potensi seperti Pak Haji tadi. Tetapi kalau kita sudah mengaktifasi, insya Allah, maka hal-hal yang demikian itu susah. Artinya air benteng ya. Sekali kali saya singgung kalau Mas Ari ingat, kalau kita sudah aktifasi, itu kita bisa jauh dari dendam, dari tenuh, jauh dari orang yang mau berniat jahat pun itu bisa batal. Karena apa? Energi kita positif. Sekalipun kita ada dalam lingkungan negatif, tempat yang negatif energinya, tapi kita menjaga. Artinya menjaga itu tetap energi kita negatif, jangan kosong. Aduh, jangan-jangan, nah itu sudah negatif. Jangan-jangan itu langsung energi kita itu turun dan masuk di area abu-abu. Jadi udah kayak air, begitu ada yang rendah dia akan masuk. Nah akhirnya energi positif dari luar yang Energi negatif, negatif iya, dominasi pada akhirnya. bisa dari tempat, apalagi kalau kita itu seperti Bung Elhan yang berkecimpung dengan banyak multi orang, kita nggak tahu yang lain di selek. Nah itu harus dijaga, tapi menjaga aja susah. Menjaga pikiran, cara bicara, cara bersikap itu susah. Tapi kalau basicnya energi kita sudah diaktifasi oleh diri kita sendiri aktif, itu mudah. Ketika kita lemah seperti saya, tiba-tiba ada trigger alarm power bank, wah naik jebret, langsung tas naik lagi. Oh iya, akhirnya kita self confidence kita muncul. Sama itu berkali-kali. Dan kenapa saya katakan aktivasi energi positif sangat membantu kita dan itu gratis dan itu kerjanya otomatis. Kita nggak perlu tekan pijat jempol lalu muncul. Enggak, otomatis kapan? Bila mana? Ketika kita dalam kondisi ngedrop, kita punya energi yang sudah aktif, itu akan men-trigger kita. Disitulah yang membuat kita itu tetap sih masalah, tantangan ada. Jatuh pun kita jatuh, cuma tidak sampai terantuk batu. Jadi hampir mau jatuh. Kalau Bung Elhan ini kan sudah terantuk batu itu. Padahal dia, kalau saran saya, perlu mengaktifasi energi positif sehingga next kedepannya itu sangat membantu hidup kita dalam kondisi apapun. Wah, Bung Elhan, jadi kenapa Bung Elhan sampai kena dengan kiriman yang bersifat negatif? Karena energi positif yang di Bung Elhan itu dalam posisi abu-abu, kurangnya begitu ya? Saat itu. Jadi saya sarankan setelah ini konsul pribadi kepada Pak Endi tentang E+ untuk membangkitkan energi positif yang ada di diri kita, pemirsa. Dan saya tambahkan, kadang energi kita abu-abu itu kepicunya sepele. Bung Elhan bilang, saya sudah melakukan doa, saya sholat, saya sudah begini sopan dan sebagaimana. Tetapi ketika kita dalam satu keadaan, komunitas atau di tempat itu, sepersekian detik, pikiran kita itu sepakat dengan keadaan itu sudah merupakan energi kita abu-abu. Misalkan kita diajak nih ke tempat yang uji nyali, angker gitu. Ketika diajak di sana, lalu sempat pikiran kita itu, iya ya, apakah benar? Nah, itu aja itu sudah membuat celah bagi energi di luar kita, energi tempat itu yang angker tadi, itu udah langsung masuk. Sehingga muncul orang kesurupan, kesambar dan sebagainya, karena di kosong. Harusnya kita berpikir, nggak ada. Ataupun ada, ya ada, saya tahu ini ada, tapi saya nggak. Iya, nggak mengkonfirmasi itu. Gitu. Sering ada testimoni dari orang-orang yang kesambar, kesurupan, tanda kutip tertentu itu adalah kenapa dia bisa? Itu karena saat itu kondisinya labil kosong. Makanya kalau kita melihat diksi narasi dari orang-orang yang berlaku tindak kejahatan supranatural ketika dia menggendam, seringkali orang dengan menepuk, seringkali orang bertanya jam berapa. Jadi kenapa dia bertanya? Itu karena membingungkan pikiran kita, energi kita dalam keadaan kosong. Jam berapa? Kita kan kaget, bingung kan kita. Jam berapa ya? Kita lihat, nah itu kosong. Saat itulah energi itu masuk. Ketika kita ditepuk, Bung, kita kaget, respon.
Nah, saat itulah kosong. Seringkali kita lihat itu kan di berita-berita itu. Ini karena begitu. Kenapa? Penjelasannya saat kita energinya kosong. Cuma ditanyain jam berapa, masa bisa? Sekian detik langsung energi positifnya hilang. Sama ya. seperti air. Ketika ada peluang sedikit rendah, dia udah Langsung masuk. turun. Nah, itulah energi itu. Karena itu saya sering bersama-sama mengedukasi, kita aktifkan. Itu baru seperti Bung Elhan, pelaku yang individu. Kalau kita bicara komunitas, rumah tangga, komunitas perusahaan, apalagi bicara tentang negara, bayangkan kalau itu energinya negatif terkumpul situ, wow, jadinya seperti apa? Sebaliknya kalau energinya positif, wow, maka mungkin kinerjanya cepat, visi-visinya cepat tercapai. Terima kasih Pak Endi. Bang Elhan, tadi kebayang ya bahwa kita hidup itu, kata Pak Endi ini berkata saya ya, saya hanya untuk kembali untuk mengumpulkan, menjadikan satu pembahasan kita kali ini, bahwa setiap diri kita itu jangan pernah dalam posisi abu-abu. Apa artinya? Kita meningkatkan bahwa kita harus berpikiran positif, jauhkan negatif. Tetapi sebagai manusia kita tetap tidak bisa menghilangkan energi negatif itu, Pak ya. Tapi paling enggak kita harus selalu berpikiran positif. Betul ya Pak ya? Betul. Artinya supaya energi negatif tidak banyak mempengaruhi dalam hidup kita. Seperti Bung Elhan, jadi ini menjadi pengalaman ya. Artinya kita tetap harus berpikir positif terus dalam hidup agar energi negatif tidak terlalu banyak menyerang. Dan ketika ada serangan seperti Bung Elhan ini, paling nggak ada bentengan dalam tubuh kita, gitu ya. Betul. Jadi seperti kuncinya tadi, saya jadi ini yang terakhir saya sampaikan. Saya pernah ingat pada waktu saya masih bujang. Saya dulu kan suka pakai kalung anak muda yang rantainya gede, ada bandulnya. Dan saya waktu itu dikasih alamat palsu oleh lingkungan itu. Saya datang ke rumahnya malam hari. Saya datang, ternyata rumah ini karena malam sepi. Rumah ini kosong, gelap gitu. Ya saya masuk. Artinya apa? Saya mau ketok pintu. Jadi rumahnya masuk, saya masuk ini halaman, saya jalan gitu. Saya mau ketok pintu. Saya nggak merasakan. Saya pikir, kosong ya, kok gelap. Saya mau ketok pintu. Saya ketok-ketok pintu, ya nggak ada orang. Dan apa yang terjadi saat itu tanpa saya sadari, kalau saya putus. Tapi saya masih belum ngeh. Nah, udah nggak ada orang, ya udah saya balik, saya ambil bawa kalau saya putus. Besoknya siang hari saya lewat lagi, ternyata rumah ini kayak rumah angker, rumah yang sudah lama kosong. Tidak ada penghuni sama sekali. Nah, malam itu saya masuk sendiri tanpa saya tahu, tapi ya sempat aja, kok sepi ya. Nah, artinya ketika kita ada di dalam keadaan seperti itu, sekali lagi jagalah energi kita, jangan kita konfirmasi, iya ya, jangan-jangan, nah udah gitu, udahlah pasti kena juga. Oke Bung Elhan, jadi udah ini ya, paham ya. Ya pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita harus tetap berpikiran positif agar energi positif kita yang muncul, energi negatif memang tidak bisa hilang dalam diri kita, tapi kita bisa kita tekan. Dan jangan pernah berputus asa dalam hidup ini. Kita akan kembali di Energi Plus yang akan datang. A Plus in Life, sebuah program talkshow yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talkshow A Plus in Life hanya di Pervigi.tv. TV streaming mandiri dan berbudaya.